Kasus dugaan pengancaman, polisi tahan legislator Sangihe. Hadapi Nataru, Bandara Samratulangi buka posko terpadu. Akiko Michelle Capito sabet perunggu SEA Games 2025. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial FS alias Frijon resmi ditahan oleh Polres Kepulauan Sangihe. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan FS sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengancaman. Polres Kepulauan Sangihe mengkonfirmasi telah menetapkan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, FS alias Frijon, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengancaman. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe, Ibtu Stevi Sumolang, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Polres. Sejak laporan diterima, penyidik langsung bergerak melakukan penyelidikan. Jadi ini memang penanganan sesuai laporan yang masuk di Polres Kepulauan Sangihe. Jadi kami menangani laporan daripada Pak Yusrape kasus dugaan pengancaman ya, dengan pelakunya Pak Saudara FS ya, FS. Saat ini sudah berproses dalam proses penyidikan dan hari ini dari kemarin kami lakukan pemeriksaan secara maraton dan di pagi hari ini kami sudah tetapkan tersangka, kemudian kami lakukan upaya paksa dan bentuk penahanan. Setelah melakukan pemeriksaan di ruang penyidik di Reskrim Polda Sulut, penyidik akhirnya resmi menjadikan FS alias Frijon dari saksi menjadi tersangka setelah telah memenuhi 2 alat bukti. Hingga saat ini, Frijon masih dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Sulut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di penghujung tahun 2025, Kejari Minahasa Selatan melakukan pemusnahan barang bukti yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan hasil putusan hakim dalam persidangan. Pemusnahan barang bukti kali ini merupakan bagian dari total 13 perkara yang sudah inkrah di sepanjang tahun 2025. Pemusnahan dilaksanakan di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara di Kabupaten Minahasa Selatan Senin pagi. Pemusnahan disaksikan oleh para pejabat Kejari Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan sejumlah karyawan dan staf. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata tajam, senjata api, pakaian, serta obat-obatan terlarang. Pemusnahan senjata tajam dan senpi dengan cara dipotong dengan alat pemotong, sedangkan pakaian dalam dan luar dengan cara dibakar dan obat-obatan terlarang dileburkan dengan menggunakan mesin blender. Kepala Kejaksaan dalam sambutannya bilang, pemusnahan ini berdasarkan perintah atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta eksekutor dari para jaksa yang melaksanakan pemusnahan secara periodik dan terukur yang berkelanjutan seiring amanah undang-undang yang berlaku. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin kami lakukan ya Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan terkait dengan barang bukti dalam perkara-perkara yang sudah disidangkan, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di sepanjang tahun 2025 ini. Dan ini merupakan kegiatan terakhir di penghujung tahun 2025 ini. Dari berbagai perkara ada 13 perkara yang sudah berkekuatan tetap dan barang buktinya
tadi yang sudah kita lihat bersama, ada senjata, kemudian ada obat-obatan terlarang, dan juga ada kain-kain yang berasal dari perkara tindak pidana pencabulan, persetubuhan, dan oleh hakim diputus dengan putusan dimusnahkan. Oleh karena itu, jaksa selaku eksekutor dalam hal ini melakukan kegiatan ini kita musnahkan, dan sesuai dengan amanah dari undang-undang kita laksanakan ini secara periodik dan terukur. Kajari Santoso juga berkomitmen di tahun 2026 akan mempertajam fungsi penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Minahasa Selatan. Keinfo lainnya, Saudara, Basarnas Manado mengerahkan KM Bimasena untuk melakukan pencarian seorang laki-laki penumpang kapal Barcelona yang diduga jatuh di antara perairan Laut Sitaro menuju Pelabuhan Manado. Tim Basarnas Manado menggunakan kapal Bimasena melakukan penyisiran wilayah laut antara perairan Sitaro dan Pelabuhan Manado Senin pagi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang bilang, pihak Basarnas menerima laporan pada Minggu malam terkait adanya penumpang kapal yang diduga terjatuh saat menumpang kapal Barcelona 3. Korban diketahui bernama Makasombo Dame Mare, berusia 39 tahun, warga desa Karatung 1, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Talaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, melakukan pencarian di sekitar wilayah perairan di mana korban diduga terjatuh. Basarnas Sulawesi Utara, Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Manado, menindaklanjuti terhadap satu laporan dari pihak PT SPI atau dari pihak KM Barcelona sehubungan dengan satu orang yang jatuh di daerah yang diperkirakan jatuh di saat berlayar di antara Pelabuhan Lirung dan Pelabuhan Manado. Korban diinformasikan sempat terlihat di jam-jam yang sudah dikoordinasikan, namun di esok hari setelah mendekati Pelabuhan Manado, bahwa korban diinformasikan tidak ada. Dan hal tersebut langsung kami tindak lanjuti dengan melaksanakan koordinasi di internal, terutama dari pihak Polsek Pelabuhan Manado dan pihak KSOP, serta unsur terkait untuk rencana pencarian lebih lanjut. Unsur SAR yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari tim rescue Kantor SAR Kelas A Manado dan tim rescue Unit Siaga SAR Manado. Dalam pencarian kali ini, Basarnas juga meminta bantuan stasiun radio pantai untuk membantu memaklumatkan pelayaran kepada kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Biaro hingga Teluk Manado. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan personel gabungan diterjunkan dalam simulasi penanggulangan bencana di sirkuit Panggona, Palu. Latihan terpadu ini dirancang untuk menguji kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam, evakuasi korban, hingga situasi darurat lainnya yang kerap muncul setelah bencana. Latihan juga mensimulasikan antisipasi konflik sosial, termasuk penjarahan di area pertokoan, situasi yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tengah pasca bencana 2018 lalu. Skenario ini diperagakan untuk melatih kecepatan respons dan kemampuan koordinasi lintas lembaga. Sebanyak 597 personil terlibat dalam latihan ini. Mereka berasal dari unsur Polri, TNI, BPBD, Basarnas, PMI, dan sejumlah instansi lain yang menggambarkan pentingnya kekuatan terpadu dalam menghadapi situasi darurat. Jadi itu gambaran tentang kesiapan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana di dalamnya semua stakeholder terkait. Ada Polda, ada Kodam, ya kan? Ada Kejaksaan, ada Pengadilan, ada Penanggulangan Bencana, ada PMI, dan semuanya. Ya. Semua stakeholder terkait untuk Sulteng kita sudah siap. Tapi kita sama-sama berdoa supaya, aduh ya Allah, tahu saja, ya, stop Jo, jangan lagi Allah kasih bencana di sini. Kesiapsiagaan di Sulawesi Tengah tidak hanya berfokus pada mitigasi bencana alam, namun juga mengamankan situasi sosial yang berpotensi meningkatkan pasca bencana.
Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menghindari kejadian tak diinginkan seperti penjarahan. Latihan ini sekaligus menjadi momen penilaian sejauh mana aparat di Sulawesi Tengah siap merespons setiap situasi darurat. Dari TNI, kepolisian hingga unsur penyelamatan, seluruhnya dipersiapkan untuk dapat bergerak cepat dan terkoordinasi. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Hadapi Nataru, Bandara Samratulangi buka posko terpadu. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, menghadapi momen Natal dan Tahun Baru, Bandar Udara Internasional Samratulangi resmi membuka posko terpadu angkutan Natal dan Tahun Baru. Posko terpadu yang terdiri dari lintas stakeholder ini akan melayani masyarakat selama 21 hari, terhitung mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pergerakan penumpang di momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diprediksi mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Mengantisipasi tren peningkatan penumpang saat Nataru, Bandara Internasional Samratulangi Manado membuka layanan posko terpadu angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. General Manager Bandara Udara Internasional Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko bilang, posko Nataru ini akan siaga selama 21 hari, terhitung 15 Desember hingga 4 Januari 2026. Melalui posko terpadu ini diharapkan seluruh pengguna jasa bandara bisa menikmati perjalanan yang aman dan nyaman dengan memprioritaskan prosedur keselamatan. Hari ini tanggal 15 Desember kita membuka posko Nataru yang akan dibuka sampai dengan tanggal 4 Januari. Jadi berlangsung selama 21 hari di lingkungan Angkasa Pura Indonesia. Tentunya ini berbeda-beda dengan posko yang lain. Dan hari ini sudah kita buka dan disaksikan, diikuti oleh seluruh stakeholder di bandara, baik TNI Polri, CIQ, airline, ground handling, dan seluruh stakeholder yang ada di Bandara Samratulangi Manado. Bandara Internasional Samratulangi memprediksi terjadi pertumbuhan penumpang sebesar 6,4% di momen Nataru 2025-2026 dibandingkan momen Nataru sebelumnya. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke Gorontalo, saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di kota Gorontalo mulai merangkak naik. Bahkan kenaikan sudah terjadi sejak awal bulan Desember 2025. Pasokan terbatas serta tingginya permintaan keluar daerah dinilai menjadi faktor penyebab naiknya harga telur ayam di kota Gorontalo. Sudah lebih dari 2 pekan harga telur ayam di lapak pedagang harian kota Gorontalo mulai alami lonjakan harga. Di sejumlah lapak pedagang, harga telur ayam dibanderol dengan kisaran harga Rp60 hingga Rp75.000 per baki. Sementara harga per butirnya dijual Rp2.000 sampai Rp2.500. Sebelumnya harga telur ayam di kota Gorontalo masih berkisaran Rp1.600 hingga Rp2.000 saja. Salah satu pedagang di kota Gorontalo bilang, kenaikan harga telur ayam ini lantaran pasokan yang mulai terbatas, di tengah meningkatnya permintaan keluar daerah jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Menurut pedagang, adanya program makan bergizi gratis juga membuat pasokan di tingkat pedagang kian terbatas. Karena dia stok kurang, baru pengiriman keluar terus telur ke luar-luar. Oh, itu banyak pengiriman? Banyak pengiriman. Itu pengaruh? Ke Manado itu pengaruh sini semua. Itu karena emang sudah dekat? Iya, dekat Desember. Desember Natal kan merayakan itu di Manado itu merayakan ini Natal tuh Tahun Baru, jadi itu otomatis kan kurang pakai telur, bikin kue kan. Kalau di sini ada seberapa? Oh di sana kan paling banyak ini kan merayakan itu kan. Kalau di sini tidak ada, tapi telur sini kirim ke luar. Bagi pedagang, kenaikan harga telur ayam di Gorontalo jelang perayaan Hari Besar memang sudah sering terjadi. Pedagang pun berharap di tengah lonjakan harga ini, pasokan telur ayam di Gorontalo masih bisa tetap tersedia. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.
Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Kejari se-Sulawesi Utara menggelar aksi donor darah. Aksi donor darah tersebut guna mengantisipasi kekurangan stok darah agar masyarakat tetap terbantu jika sewaktu-waktu membutuhkan. Guna memenuhi stok darah PMI agar tetap stabil, tersedia menjelang Natal dan Tahun Baru, Kejari dan Kejati se-Sulawesi Utara melakukan aksi donor darah pada Sabtu pagi pekan lalu. Aksi ini dilakukan untuk mengisi stok darah di PMI karena umumnya sangat banyak masyarakat yang membutuhkan darah menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurut Kejari Manado dan PMI Sulut, semakin banyaknya masyarakat umum, instansi, institusi melakukan aksi kemanusiaan donor darah, maka semakin banyak juga nyawa bisa diselamatkan. Pelaksanaan kegiatan donor darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk perayaan Natal, di mana perayaan Natal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi beserta Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara. Dan kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah di mana kita berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang selama ini hanya berbentuk secara materi, tetapi ternyata di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan donor darah sebenarnya. Memang manfaat untuk donor darah banyak sekali, Kak. Baik untuk dari segi pasien yang membutuhkan, bisa membantu menyelamatkan nyawa mereka yang sedang kesusahan. Dan juga manfaat yang pastinya untuk para pendonor itu sendiri, baik untuk kesehatan jantung, maupun untuk menentukan berat badan, untuk kekebalan tubuhnya, dan untuk pemeriksaan kesehatan secara general. Kegiatan donor darah akan dilakukan rutin setiap tahun dan ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan, serta baik untuk kesehatan tubuh. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke Minahasa Utara. Saudara, Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joneganda menyerahkan bantuan beras bagi 229 keluarga anak penderita stunting Senin pagi di pendopo kantor Bupati. Penyerahan bantuan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan masyarakat, khususnya yang rentan secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya menanggulangi permasalahan stunting dan kerawanan pangan melalui program pemberian bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Bupati Minahasa Utara Joneganda menegaskan, program ini merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi keluarga yang tergolong rentan secara ekonomi. Setiap keluarga anak penderita stunting mendapat bantuan beras sebanyak 20 kg. Bupati juga meminta agar beras yang diberikan ini bisa digunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan tidak untuk diperjualbelikan. Bantuan itu dari Dinas Pangan. Nah, ini sasarannya adalah untuk anak stunting. Tadi saya pesankan juga bahwa penerima bantuan ini yang harus bisa, anak ini harus bisa makan. Jangan bantuan yang diberikan ini jual. Ini kan kita akan awasi. Nah, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan ini akan memberikan dampak menurunkan angka stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi kita juga akan pantau terus. Sehingga ini merupakan satu kombinasi kolaborasi antara bagaimana kita menjaga inflasi, ketersediaan pangan, kemudian membantu bagaimana masyarakat ini, pemberdayaan masyarakat. Sebagai orang tua sangat bersyukur karena pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah peduli terhadap anak-anak stunting. Orang sangat senang karena pemerintah begitu memperhatikan masyarakat termasuk anak-anak stunting agar supaya orang kebutuhan bisa didapatkan. Dari data yang diperoleh hingga saat ini di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 229 anak yang masuk dalam kategori stunting. Untuk itu, dengan adanya pemberian bantuan beras ini bisa memberikan asupan makanan yang cukup sehingga angka stunting di Minahasa Utara bisa berkurang. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi seni menyulam kain khas Karawo akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Bupati Kabupaten Minahasa Utara Jone Ganda menyerahkan bantuan mesin genset bagi 37 kepala keluarga yang ada di Desa Tatampi, Pulau Nain, Senin pagi di pendopo kantor Bupati. 37 warga Desa Tatampi, Pulau Nain nampak sangat gembira saat menerima bantuan genset dari pemerintah daerah yang diserahkan Bupati Jone Ganda. Mereka bilang selama ini penerangan di rumah hanya memakai lampu minyak tanah, seperti lampu botol maupun lampu Petromax. Yang dijaga 4 itu, nah mereka belum bisa memanfaatkan kapasitas genset yang bisa menerangi 24 jam pulau tersebut. Nah, sehingga kita berikan bantuan genset untuk sementara. Nah, dan bantuan genset ini kan bukan nilainya kecil. Ya, sehingga kita seiring dengan pertanyaan kita kolaborasi bahwa masyarakat, ya tentu kita sudah siapkan gensetnya sambil menunggu. Saat ini PLN juga sudah sementara, ya boleh dicek, sementara melakukan penyambungan jaringan sampai ke titik-titik di mana yang belum terjangkau oleh jaringan listrik itu. Bupati Jone Ganda bilang, selain genset dari pemerintah, pihak PLN Sulutenggo telah melakukan pemasangan kabel jaringan ke rumah-rumah warga. Kami wakil masyarakat berterima kasih banyak karena selama ini tidak ada bantuan dari pemerintah untuk penerangan, tapi tahun ini terima kasih banyak dan kami minta dan sangat mohon kepada pemerintah meminta itu listrik. Orang menikmati lagi terus karena program pemerintah pusat semua itu harus ada menikmati itu penerangan. Bupati Jone Ganda juga berharap masyarakat penerima bantuan agar bisa dapat menjaga dan merawat dengan baik genset yang diterima. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional Manado pekan lalu. Pemantauan stok dan harga bahan pokok oleh Gubernur adalah upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperketat pengawasan distribusi kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak menjadi korban permainan harga atau kelangkaan barang yang kerap muncul jelang Hari Raya. Salah satu lokasi yang didatangi adalah pasar tradisional Bersehati Manado. Mencegah bagaimana inflasi ini tidak terjadi di Sulawesi Utara. Dan puji Tuhan, alhamdulillah hari ini kita dalam posisi masih negatif, masih aman, ya. Tetapi kita harus tetap waspada karena kebutuhan masyarakat ini meningkat dalam rangka menghadapi Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru. Semua umat, ya, semua masyarakat ini membutuhkan semua yang ada di sini. Itu sebabnya kios TPID ini dengan inisiasi teman-teman semua tim TPID untuk mendirikan kios ini, pertama tadi sudah menyiapkan logistik yang kira-kira ini akan meningkat dibutuhkan masyarakat, juga sebagai fungsi kontrol. Kehadiran Gubernur membuat para pedagang dan pembeli menyampaikan langsung keluhan serta kondisi harga di lapangan. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ada beragam cara yang dilakukan untuk melepas penat setelah bekerja selama sepekan. Di Kota Gorontalo, pecinta mobil Tamiya menggelar balapan yang pesertanya didominasi oleh bapak-bapak. Mobil Tamiya. Bagi generasi tahun 80-an hingga 90-an pasti mengenal dengan mainan ini yang di zamannya sangat populer. Namun hingga kini penggemar mobil Tamiya atau biasa dikenal dengan Mini 4WD ini masih cukup banyak. Di Kota Gorontalo, pecinta mobil Tamiya tak lagi muda, alias bapak-bapak dari berbagai kalangan dan profesi. Mulai dari ASN, polisi, TNI, dan karyawan swasta. Di akhir pekan, komunitas ini berkumpul untuk melakukan balapan mobil Tamiya. Selain karena hobi dan mengenang masa kecil, mereka mengaku kegiatan ini sekaligus melepas penat setelah bekerja selama seminggu. Meski hanya mainan, mereka serius dan menikmati balapan yang digelar dengan aturan pengumpulan poin layaknya balapan Formula 1. Salah satu peserta bilang ada kesenangan dan keseruan saat menggelar balapan mobil Tamiya. Bahkan setiap peserta harus mahir merakit mobil Tamiya mereka sehingga bisa melaju lebih cepat. Jadi Tamiya ini sudah lama.
sudah dari sekitar tahun 80-an, 90-an. Jadi ini bukan hobi yang baru, hanya saja dia semacam istilahnya ombak, dia timbul tenggelam. Nah, sebenarnya dari awal itu sudah rame. Cuma dari mungkin 5-6 tahun ini dia kembali lagi, muncul lagi hobi ini, tapi dengan modifikasi yang berbeda dan lebih canggih dan lebih, kalau rumit tidak, hanya problem solvernya itu lebih banyak. Meski terlihat sebagai mainan yang cukup kecil, namun sejumlah pecinta mobil Tamiya ini mengaku telah mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk mendapatkan mobil Tamiya, lengkap dengan alat perbengkelannya. Mereka pun mengaku telah mendapat dukungan dari istri untuk menyalurkan hobi. Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para pecinta mobil Tamiya. Bahkan mereka juga sering mengajak keluarga untuk menyaksikan balapan. Saya itu udah main Tamiya dari masih SMP terus sampai sekarang ini itu paling cuma buat mengisi waktu luang. Untuk beli Tamiya itu harga kisaran Tamiya sekitaran 200-an sampai 1 jutaan ada. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaring atlet dari Gorontalo untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional lantaran balapan mobil Tamiya ini kini berada di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia sejak tahun 2021. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, upaya melestarikan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kerajinan tradisional sejumlah masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo mengikuti pelatihan pembuatan karawo. Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas generasi muda sekaligus memperluas peluang usaha. Puluhan peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan mahasiswa antusias mengikuti pelatihan kerajinan karao yang digelar di salah satu sentra pengrajin karao di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Pelatihan ini menghadirkan pengrajin berpengalaman sebagai instruktur yang memperkenalkan cara pembuatan motif, teknik dasar hingga pola rumit dalam proses pembuatan kain karao. Meski peserta merupakan pemula, namun mereka dengan tekun mengikuti tahap demi tahap pembuatan kain karao hingga menjadi kain yang memiliki corak yang menarik. Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong munculnya pengrajin baru serta memperluas pemasaran produk karao. Jadi kegiatan ini memang melibatkan para masyarakat yang ada di sekitar. Tujuannya adalah untuk mencari bibit-bibit baru untuk perajin karao. Jadi kita di Bone Bolango ini masih sangat kurang untuk perajin karao. Ada tapi sudah agak lanjut usianya sehingga kami melakukan kegiatan ini. Ini perajinnya memang dari nol. Jadi bukan yang existing tapi memang yang dari awal. Jadi memang tidak tahu apa itu karao, apa itu menyulam, itu sehingga diajarkan di kegiatan ini. Dalam proses pembuatan kain karao harus melalui beberapa tahap, seperti pembuatan pola, pengirisan benang, dan penyulaman. Pada proses pertama, pembuatan pola dilakukan di kertas khusus yang memiliki pola kotak-kotak. Hal ini agar nantinya saat proses pengirisan bisa presisi. Setelah membuat pola, kemudian masuk di tahap pengirisan. Proses pengirisan ini membutuhkan kejelian dan ketepatan lantaran setiap benang kain akan dilepas atau dicabut sesuai gambar pola yang dibentuk. Sehingga kain akan terlihat berlubang membentuk kotak-kotak. Proses terakhir yakni penyulaman. Kain yang telah berlubang kemudian disulam membentuk sebuah gambar yang menarik. Makin besar gambar yang dibuat, makin memiliki tingkat kesulitan. Proses pembuatan satu kain karao membutuhkan waktu kurang lebih seminggu, tergantung dari pola yang dibuat. Peserta ini adalah benar-benar baru yang tidak pernah mengenal karao sebelumnya. Jadi memang kendalanya adalah proses pengirisan yang ditargetkan selesai 1 hari itu ternyata molor. Kemudian desain motif juga yang sebenarnya kalau bisa lebih cepat itu 2 hari itu sudah selesai pengirisan dan desain motif, tapi ternyata ada beberapa kendala sehingga memakan waktu lebih. Jadi waktu sulamnya tidak jadi maksimal di 2 hari. Dan ini secara teknik memang wajar seperti itu karena memang untuk pemula dalam proses mengiris
maupun mendesain motif itu memang agak mengalami kesulitan dan sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Melalui pelatihan ini, masyarakat dan mahasiswa diharapkan tak hanya memahami karao sebagai kain khas Gorontalo, tetapi juga memanfaatkannya sebagai potensi ekonomi kreatif. Harga jual kain karao ini dibanderol mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Makin banyak motif yang dibuat, maka harga kain karao makin mahal karena tingkat kesulitannya saat proses pembuatan. Agustiar Syafruddin, Kompas TV Gorontalo. Informasi dari daerah Indonesia Timur, 5 anggota OPM menyerahkan diri kembali ke NKRI. Tetaplah bersama kami. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, bertahun-tahun hidup di hutan dan menjadi DPO aparat keamanan, 5 anggota organisasi Papua Merdeka Wilayah Intan Jaya menyerahkan diri dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan diri 5 orang anggota TPN OPM ini digelar di kantor Bupati Intan Jaya dan disaksikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah serta Kapolda dan Rem Bupati Intan Jaya serta masyarakat umum. Kembalinya 5 orang anggota TPN OPM ini dilakukan dengan cara membacakan ikrar janji setia kepada negara serta mencium bendera merah putih. Bupati Intan Jaya Aner Maisini menjelaskan kembalinya 5 anggota OPM ini merupakan hasil pendekatan secara humanis yang dilakukan oleh pemerintah daerah Intan Jaya melalui tim penanggulangan konflik Intan Jaya dalam beberapa bulan terakhir. Bupati menyebut kelima anggota OPM ini menyerahkan diri karena ingin hidup normal layaknya masyarakat lain, karena selama ini selalu menjadi sasaran operasi dari aparat keamanan TNI Polri yang bertugas di Intan Jaya. Bupati Aner Maisini meminta pihak keamanan untuk membersihkan nama kelima orang yang telah bergabung ke NKRI dari daftar pencarian orang sehingga kelima warganya dapat merasa aman dan tenang untuk kembali hidup bersama keluarganya di Intan Jaya. Ada saudara-saudara kita, ada 5 orang yang bersedia untuk masuk gabung di NKRI sehingga hari ini kita bisa laksanakan. Kami pemerintah Intan Jaya ada tim penanganan konflik dan Intan Jaya ini sudah lama masalah gangguan keamanan, tetapi puji Tuhan cara kerjasama kita pemerintah, TNI Polri dan semua pihak, tokoh gereja, tokoh adat, kepala desa dan semua pihak kita selalu mendukung program pemerintah daerah. Sehingga dulunya daerah ini jadi daerah gangguan keamanan. Tetapi menjelang 1 tahun ini Intan Jaya sudah mulai membaik. Dan salah satu bukti bahwa saudara-saudara kita 5 orang ini sudah bergabung. Setelah membacakan ikrar setia, kelima orang mantan TPN OPM tersebut diangkat oleh Bupati Intan Jaya sebagai anggota polisi Pamong Praja di jajaran pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Dengan pekerjaan yang diberikan, diharapkan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga dan hidup dengan aman. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakhiri didampingi Bupati Sarmi melakukan penanaman padi di Kabupaten Sarmi. Penanaman padi ini untuk mewujudkan swasembada beras di Provinsi Papua. Guna memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada beras di Provinsi Papua, Gubernur Papua Matius Fakhiri bersama Bupati Sarmi Domingus Catu melakukan penanaman padi di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua. Untuk tahap awal ini dilakukan penanaman di lahan seluas 640 hektar dari target 1.000 hektar di Kabupaten Sarmi. Gubernur Fakhiri menyebut target yang diberikan Kementerian Pertanian untuk Provinsi Papua sebesar 20.000 hektar. Dengan luas lahan 20.000 hektar itu, maka Provinsi Papua akan memenuhi kebutuhan beras masyarakat secara mandiri.
Gubernur juga menekankan agar pengembangan pertanian tidak terpusat pada satu wilayah, melainkan dilakukan secara merata hingga ke kampung-kampung, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain pengembangan padi, Gubernur Fakihri mendorong diversifikasi komoditas pertanian dan perikanan, seperti kopi, kelapa, udang, ikan, serta tanaman perkebunan bernilai ekonomi tinggi lainnya guna memperkuat ekonomi lokal. Gubernur menegaskan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dengan membangun pabrik penggilingan padi dan industri pengelolaan hasil pertanian di daerah. Hari ini kami tanam perdana dari 650 yang disiapkan masyarakat, khususnya Pak Bupati Sarmi. Dan ya ke depan tentunya saya tadi minta untuk kalau bisa nanti 1.000. Tahun depan kita akan tambah. Karena saya mengejar target di Provinsi Papua, paling tidak kita 20.000. Ya, kalau nanti tahun depan Bongo sudah siap lagi untuk tambah, tentunya program itu akan kami nambah 2 kali lipat lah. Syukur-syukur dari Sarmi nanti bisa 5.000, Kabupaten Jayapura 5.000, Kerom 5.000, nanti Yapen lagi. Ya kita bisa kejar target sebagaimana yang Pak Menteri minta kepada kami. Tentunya kami berharap nanti Provinsi Papua bisa menjadi lumbung padi untuk khususnya Provinsi Papua. Gubernur berharap Kampung Tetom Jaya dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terpadu bagi kampung-kampung lainnya di Papua. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, TNI, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung pembangunan pertanian dan perkebunan sebagai fondasi ekonomi Papua ke depan. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Keinfo lainnya, Saudara, Pelindo Regional 4 memprediksi terjadinya peningkatan arus penumpang di Pelabuhan Makassar selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Diprediksi jumlah penumpang diperkirakan tumbuh sekitar 4 hingga 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini pun membuat Pelindo membenahi pelayanan penumpang. General Manager Pelabuhan Makassar Iwan Syarifuddin bilang akan mengantisipasi lonjakan penumpang. Pertumbuhan penumpang yang melewati Pelabuhan Makassar diperkirakan kenaikannya sekitar 4 hingga 5%. Sementara puncak arus keberangkatan atau embarkasi diperkirakan terjadi pada 5 hari menjelang Natal, yakni sekitar tanggal 19 Desember 2025. Hal ini pun membuat Pelindo Regional 4 membenahi sejumlah fasilitas yang ada di ruangan tunggu penumpang. Mengacu data tahun lalu, jumlah penumpang pada periode Desember diperkirakan mencapai 37 hingga 40 ribu orang. Namun arus balik diprediksi tidak terjadi secara bersamaan. Ia juga menilai kebijakan harga tiket pesawat yang relatif terjangkau akan memengaruhi distribusi penumpang antara moda laut dan udara. Khusus untuk Pelabuhan Cabang Makassar, jadi kami sudah mempersiapkan beberapa fasilitas yang sebelumnya mungkin teman-teman media, mungkin masyarakat melihatnya belum ada pada saat Nataru tahun lalu maupun Lebaran, yaitu kami di Terminal Penumpang 2 atau RTS, kita bilang ruang tunggu sementara, kami sudah menyediakan 2 unit eskalator, jadi ini untuk mempermudah penumpang yang lansia maupun yang membutuhkan bantuan khusus untuk dia bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian di samping itu ada beberapa yang kami berikan tambahan termasuk water dispenser, kemudian kami siapkan juga dengan internet baik yang di ruang terminal penumpang 1 maupun terminal penumpang 2 kami siapkan untuk internet sehingga nanti para penumpang juga lebih leluasa untuk misalnya berkomunikasi dengan mereka atau mendapatkan informasi lewat internet. Tujuan favorit penumpang pada periode Natal masih didominasi wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua, kemudian ke Nusa Tenggara Timur untuk Natal. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih dari Makassar, Saudara, menjelang Hari Raya Natal, pelaku UMKM kue kering di Kota Makassar panen untung. Pesanan kue kering mereka meroket puluhan toples setiap harinya. Pesanan harian bahkan naik hingga 20%. Salah satu pelaku UMKM kue kering yang merasakan berkah Natal adalah Musdalifa. Usaha kue keringnya panen besar di bulan Desember. Pesanan kue kering naik drastis sejak tanggal 8 Desember.
Musdalifah mengaku setiap harinya pesanan capai puluhan toples kue kering. Beberapa kue yang jadi favorit seperti kue nastar klasik, putri salju, kue coklat, lidah kucing, koko chip, kastangel, dan coklat stick. Ini bukan pertama kalinya ia menerima pesanan kue kering, khususnya di momen Natal. IP mengaku pesanan kue kering buatannya makin banyak setelah ia menjual ke media sosial, seperti akun Instagram hingga WhatsApp, apalagi ia sering mengikuti pelatihan usaha dan mempromosikan kuenya. Tak hanya dari Makassar saja, pesanan kue datang dari beberapa kota seperti Palu hingga Papua. Untuk memenuhi pesanan kue kering, IP telah membuat stok kue kering sekitar 2.000 toples tahun ini. Ini naik 2 kali lipat dari stok kue kering Natal tahun lalu yang hanya 1.000 toples. Tergantung sih dari customernya, biasa kadang ada yang custom, tapi yang kita readykan itu ada 7 macam. Seperti ini yang paling best seller, nastar, sama yang ini. Putri salju dengan coklat corn crackers. Ini yang kita readykan tiap hari. Dan kita readykan di tiap toko-toko mitra kami, seperti di sini. Alhamdulillah kalau saya lihat dari orderan terus dari tahun kemarin dan tahun ini, ya lumayan sih, ada mungkin peningkatan sekitar 20%. Tak hanya memesan dalam toples, biasanya beberapa pelanggan juga memesan dalam bentuk hampers kue. Harganya bervariasi, mulai dari Rp38.000 per toples ukuran 600 ml, sedangkan hampers dijual mulai harga Rp95.000 untuk kue kering isi 2 toples. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi masih akan hadir dengan informasi olahraga. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, atlet tekbol asal Sulawesi Tengah Akiko Mikael Kapito kembali mengharumkan nama Indonesia setelah meraih medali perunggu pada ajang SEA Games 2025 yang digelar di Thailand. Medali tersebut disumbangkan dari nomor woman double. Pada nomor ini, mantan atlet sepak takraw tersebut tampil berpasangan dengan Gabriela Jessica Pongbura asal Jawa Timur. Keduanya menunjukkan permainan solid sejak fase awal hingga mampu menembus 4 besar dan memastikan tempat di podium. Cabang olahraga tekbol pada SEA Games 2025 berlangsung di Multipurpose Gymnasium Chonburi Sports School, Chonburi. Dari cabang olahraga ini, kontingen Indonesia secara keseluruhan mengoleksi 3 medali perak dan 2 medali perunggu. Akiko Mikael Kapito yang juga merupakan anggota Polwan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah tampil konsisten sepanjang turnamen. Ia mampu menjaga fokus dan kerjasama tim saat menghadapi atlet-atlet unggulan dari negara lain. Sementara itu, Akiko Mikael Kapito mengaku bangga dengan prestasi yang ia torehkan untuk Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Saya sangat bersyukur dan merasa bangga bisa meraih medali perunggu di SEA Games. Tentunya ini adalah hasil dari kerja keras, dukungan tim, dan latihan yang tidak mengenal lelah. Bisa membawa nama Indonesia, khususnya Polri, di ajang bergengsi di SEA Games adalah pencapaian yang luar biasa. Tentu ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Untuk harapan saya di tekbol adalah tekbol di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Saya berharap kedepannya olahraga ini semakin dikenal luas dan lebih banyak orang, khususnya generasi muda yang terinspirasi untuk berlatih dan berkompetisi di level nasional maupun internasional. Ia juga berharap para atlet tekbol terus berlatih agar mampu mempersembahkan prestasi terbaik untuk Indonesia pada ajang nasional maupun internasional. Bagi Akiko, prestasi bukan hanya soal medali, tetapi juga tentang dedikasi dan integritas serta komitmen kita untuk melayani dan menjadi bagian dari masyarakat. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.
Sementara itu, panjat tebing Indonesia kembali berjaya di SEA Games 2025. Indonesia mengawinkan emas nomor speed putra dan putri sekaligus memastikan juara umum. Bertanding di Bangkok Sport Climbing Center, Sabtu 13 Desember, Anastasia V. Robi meraih emas speed putra mengalahkan Alfian Muhammad dengan catatan 4,83 detik. Sebelumnya emas nomor lead putra dan putri juga diraih Ardana Cikal dan Alma Aurela Sani. Dari 6 medali emas yang diperebutkan, 4 telah diamankan Indonesia. Hasil ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara umum cabang panjat tebing. Perlombaan dilanjutkan Minggu 14 Desember dengan nomor bouldering putra dan putri. Indonesia masih memiliki peluang meraih 2 medali emas tersisa. Sementara tim panjat tebing Indonesia mengawinkan medali emas nomor speed perorangan putra dan putri. Di final speed putra, Antasyafi Robi Al-Hilmi meraih emas setelah berhasil finish dengan kecepatan 4,83 detik. Di final speed putri, Puja Lestari menyabet emas lewat catatan waktu 7,33 detik. Total, dalam 2 hari penyelenggaraan SEA Games 2025, tim panjat tebing Indonesia telah meraih 4 medali emas. 2 medali emas sebelumnya diraih di nomor lead putra dan lead putri. Dan informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Ira Matoy pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.